Oke, pensiunan judi ya. Meskipun saya jarang up video, tapi grup saya masih berjalan ya. Oke, ini bilang saya share di grup ya untuk nanti malam. Di sini saya ambil Tromso ya, menghadapi Strom Godset saya ambil Tromso pur 3/4. Dan yang kedua ada Brand, di sini saya pur 3/4 menghadapi Fredrikstad. Ada Sporting Braga menghadapi Nacional de Madeira, di sini saya pur 1. Dan yang keempat di sini ada Real Valladolid menghadapi Cultural Leonesa. Di sini saya pur 3/4 dan ada Sturm Graz menghadapi TSV Hartberg ya. Di sini saya pur 3/4. Ini untuk kalian yang nonton video ini ya di siang hari ini, dan tetap utamakan prediksi dan feeling kalian masing-masing. Untuk kalian yang mau join grup bisa langsung WA ke nomor yang ada di kolom komentar. Dan ini saya bermain di Dana Bola ya. Untuk kalian yang mau daftar Dana Bola bisa langsung WA ke nomor yang ada di kolom komentar. Oke, yang pertama di sini ada Aston Villa akan menghadapi Fulham. Pasalnya 1/4, lelekan dan 3/4. Nilai win-nya 2.33 cukup tinggi ya. Dan untuk Fulham 3.18 dan draw-nya 3.18. Kalau draw 3.18 biasanya skor cenderung over ya. Nilai win away-nya 3.18 untuk Fulham, tidak mencapai 3.50. Artinya di sini untuk pasaran 1/4 pun masih terbilang cukup berat untuk Aston Villa. Dan 1/4-nya di sini odds-nya juga lebih ke Fulham dengan odds 1.90. 2/4-nya lebih ke pasaran over, 2,5-nya lebih ke pasaran over 2.15. Cuman ya kalau untuk pasaran 2/4 jarang sekali lampau ya atau melewati. Seringnya itu 1-1 atau mungkin 2-1 pun itu seringnya di menit-menit akhir ya. Dan draw-nya 3.18. Draw or win untuk Aston Villa, tapi kalau nilai draw 3.18 bisa juga kadang menang Fulham. Tapi kita lihat untuk perubahan nanti malam seperti apa. Karena di sini 1/4-nya odds-nya lebih ke Fulham dengan odds 1.90 dan setengahnya odds-nya sangat tinggi ya 2.33 dan lelekannya 1.62 dan ada 3/4 2.70. Karena 1/4-nya lebih ke Fulham, di sini saya ambil Fulham tahan setengah dengan odds 1.64 karena Fulham juga cukup menyulitkan ya. Sementara Aston Villa juga performanya nggak terlalu bagus. Atau opsinya kalian bisa ambil over 2/4 dengan odds 1.89 atau over 2. Ini saya ambil berdasarkan nilai win away ya 3.18 dan turunnya 3.18 untuk overnya, dan 1/4-nya karena oddsnya juga lebih ke Fulham 1.90. Jadi saya akan ambil Fulham tahan 1/4 atau tahan setengah ya. Opsinya kalian bisa ambil over 2 gol. Selanjutnya di sini ada AS Roma akan menghadapi Hellas Verona. Pasalnya 1/4, 1,5 dan 3/4. Nilai win-nya 1.43 untuk AS Roma. Sementara untuk Verona 8.18 dan draw-nya 4.18. Melampaui 7.50 sih, cuman untuk 1,5-nya harusnya 8.50. Nilai draw-nya masih terbilang cukup rendah, 4.18 untuk pasaran 1/4 ya. Jadi ada untuk over undernya mungkin saya skip ya, tapi nanti saya pantau lagi untuk perubahannya seperti apa. Dilihat dari tahan satunya di sini oddsnya 2.19. Saya rasa di sini akan cukup sulit untuk ditahan ya di odds satunya. Sementara 1,5 dan 3/4. Jadi bisa dikatakan di sini meskipun 1/4-nya lebih ke Verona dengan odds 1.86, tapi nilai tahan satunya di sini 2.19, odds tinggi ya. Dan untuk pasaran satu pun 2.19 saya rasa akan sangat sulit ya untuk ditahan. Jadi feelingku di sini harusnya AS Roma bisa menang. Jadi untuk handicapnya saya ambil AS Roma pur 1 dengan odds 1.72. Sementara untuk over undernya saya tidak bermain. Atau kalian bisa ambil 3/4 dengan odds sangat rendah 1.52 ya, karena memang Serie A ini golnya cukup alot ya ketimbang liga-liga lain seperti Inggris ataupun Jerman.
Jadi saya akan ambil AS Roma pur 3/4. Kalau memang terjadi skor tipis ya pilih kita masih jalan dengan posisi WH. Tapi kalau kalian ambil pur 1 ya ada potensi seri atau 1/4 mungkin LH. Feelingku sih Roma akan menang untuk laga nanti malam. Selanjutnya di sini ada SC Freiburg akan menghadapi TSG Hoffenheim dan ini pasarnya 1/4, setengah dan lelekan. Nilai winnya 2.26 dan untuk Hoffenheim 2.98. Gak mencapai 350 ya, dan draw-nya 358, sangat tinggi ya. Over undernya 3-nya lebih ke pasaran under. 23/4-nya 2.09. Harusnya kalau kita tahan under 23/4 bisa tahan ya, dan ada 3/4 dengan odds tinggi 2.26. Seperempatnya oddsnya lebih ke Hoffenheim dengan odds 1.90 dan setengahnya lebih ke Hoffenheim dengan odds 1.68. Lelekannya juga odds tinggi 1.65. Dilihat ya nilai turunnya 358. Feelingku di sini cukup alot ya untuk match ini. Jadi kalian bisa ambil TSG Hoffenheim ya, tahan setengah dengan odds 1.68. Sementara untuk over undernya di sini saya akan ambil under 3 atau under 3/4 ya. Karena saya lihat di sini untuk setengahnya oddsnya sangat tinggi ya, akan sangat sulit untuk dilampaui untuk bisa menang lebih dari setengah gol. Kecuali ya mungkin Hoffenheim bisa mencetak gol, mungkin ada potensi untuk over. Tapi kalau kita lihat di setengahnya, di sini kalau kita tahan oddsnya 1.68 dan seperempatnya juga lebih ke pasaran Hoffenheim dengan odds 1.90. Jadi saya akan ambil TSG Hoffenheim tahan setengah, atau kalau bisa ambil under 3/4 gol di babak full time. Selanjutnya di sini ada Jerman Bundesliga 2. Hannover akan menghadapi Arminia Bielefeld, pasarnya setengah. Oddsnya 1.82, 3/4-nya lebih ke Hannover dan 1/4. Ini bursanya keseluruhan lebih ke Hannover ya, dari pasaran setengah, 3/4 dan 1/4. Jadi saya tidak rekomendasikan untuk bermain di over under. Saya lebih prepare untuk rekomendasiku untuk bermain di handicap saja. Nilai win-nya 1.82, sementara nilai win away-nya 4.00. Untuk pasaran setengah harus 4.50. Di sini nggak mencapai ya. Dan nilai turunnya cukup tinggi, 3.95. Tapi bisa lewat di pasaran 350 ya. Artinya di sini Hannover hanya menang di pasaran 1/4. Cuman kan di sini pasaran utamanya setengah. Dan 3/4-nya juga lebih ke Hannover dengan odds 2.06. Bisa dikatakan ini draw or win untuk Hannover ya. Jadi untuk handicapnya saya ambil Hannover pur setengah dengan odds 1.82 berdasarkan nilai win away-nya. Sementara opsinya kalian bisa ambil 1/4 dengan odds 1.62 odds rendah. Dan untuk over undernya saya tidak bermain di sini. Oke, itu saja untuk pembahasan prediksi hari ini ya. Untuk kalian yang mau nanya prediksi lainnya bisa tinggalkan di kolom komentar, nanti pasti saya balas, atau nanya single bet bisa tinggalkan di kolom komentar. Sekian untuk pembahasan prediksi hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam JP dan sampai jumpa di prediksi-prediksi selanjutnya.